Shalom, saudaraku. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Terima. Haleluya. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah ku memuji, ku bersyukur, ku memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Ku bawa korban syukur, ku bawa seluruh hidupku ke sungai Tuhan. Ku angkat hati, ku angkat roh dan jiwaku, ku sujud di kaki-Mu, ku persembahkan korban syukur. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku sembahkan, ku tinggikan, ku agungkan Yesus. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Bapa segalanya. Di dalam Yesus Tuhan, dalam Roh Kudus, ku mengenal-Mu, ku rindu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Ku persembahkan sepanjang hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Makasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima
kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Engkau dahsyat di tengah kami. Tidak ada kata lain yang lebih tepat yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu selain terima kasih, selain syukur yang tak henti-hentinya, bagaikan mentari pagi yang tak pernah berakhir. Kecuali Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam kedaulatan-Mu. Pagi hari ini kami mau Tuhan mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan rancangan-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang kami rindukan. Biar kehendak-Mu yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing pagi hari ini. Dan berkati juga setiap kami yang sudah hadir dan yang belum hadir, yang sedang on the way untuk bisa hadir di pertemuan pagi ini. Berkat-Mu melimpah untuk kami menjadi mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom Pak Amos, puji Tuhan. Bang Glenn, puji Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang ini, tapi Bang Glenn bisa hadir. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Amos Sugianto. Apakah bisa ini? Halo? Pak Amos, kedengeran ya suara saya? Ya. Pak Amos, silakan kalau ada pesan-pesan yang sudah siap untuk disampaikan dalam 5-10 menit ke depan ini, saya persilakan. Kamera, ya, sip. Oke. Gimana ini? Udah tuh. Udah, kamera sudah kelihatan. Nah, suara sudah jelas. Suaranya kecil amat. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, silakan. Suara Pak Amos sudah besar di sini. Suara Pak Amos sudah besar. Suaranya kecil ya? Gak kedengeran. Volumenya bisa digedein nggak, Pi? Gimana ini? Di samping handphone itu volume. Kecil suaranya. Suara siapa yang kecil? Suara Adam atau Lanjut aja dulu, nggak kedengeran. Oh, nggak Nggak kedengeran. kedengeran. Oke, kalau gitu, puji Tuhan. Kemarin kita sempat membahas dari Efesus pasal 5, ya, tentang kehendak Tuhan. Nah, tapi sebelum saya lanjut, mungkin Bu Farida ada renungan, maksud saya ada spirit yang mau dibagikan pagi hari ini, atau Pak Wid? Suara belum kedengeran Bu Farida. Masih di mute suara Bu Farida. Nah, oke, sip. Oh iya, udah. Udah. Aku belum dulu Pak. Oke. Oh ya. Sip. Puji Tuhan kalau begitu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, atau Pak Wid, terakhir sebelum, kalau nggak ada, saya mau lanjutkan yang kemarin mungkin. Pak Wid, ada? Ya. Suaranya Pak Wid. Oke. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
eh, kita mau kembali ke dalam Efesus pasal 5 kemarin. Dikatakan, sebab itu ayat yang ke 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi hari-hari ini bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita mengerjakan ya kehidupan kita sehari-hari. Rasul Paulus menasihatkan supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Jadi hikmat di sini, bodoh lawan katanya hikmat, berhikmat. Nah, tetapi berhikmat di sini dikatakan adalah mengerti, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kenapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa dan yang mengetahui segala seluk-beluk kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan atau beberapa tahun ke depan. Waktu kita mengandalkan kehendak Tuhan, artinya kalau kita membaca di Efesus pasal 5 dari ayat yang pertama, bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi penurut, yang anak-anak yang taat, yaitu hidup dalam kasih dengan meneladani Kristus. Nah, waktu kita melakukan kehendak Tuhan dengan mengenakan Kristus, pikiran dan perasaan Kristus, ya, maka kita akan selalu mengucap syukur apapun yang terjadi, sekalipun dalam situasi yang sulit. Nah, hari-hari ini semua orang tidak terkecuali sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah ke depan. Bukan hanya secara kesehatan, tapi juga secara ekonomi. Nah, firman Tuhan menasihatkan supaya jangan kendor, kita tetap mencari dan mengikuti, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu, itulah ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain, kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam diri kita. Nah, saudara, misalnya contoh ketika ada vaksin. Nah, kita mencari apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya Tuhan pasti menuntun kita. Hari ini saya, puji Tuhan, mendapatkan jadwal untuk vaksin yang kedua. Nah, saya ingin saksikan sedikit, saya sempat, ya namanya sebagai hamba Tuhan pun tetap sempat mendapatkan satu masukan-masukan ya tentang vaksin. Nah, walaupun ada akal sehat, tapi tetap ada banyak hal yang saya tidak mengerti soal vaksin. Tetapi di luar sana banyak sekali info tentang vaksin. Tadi malam saya sempat menyempatkan diri bertanya kepada salah seorang dokter. Ya, saya belum buka apa sudah dijawab atau belum karena sudah kemalaman. Saya menanyakan apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi vaksin kedua. Vaksin pertama 2 minggu yang lalu, nah sekarang hari ini adalah vaksin kedua. Kenapa saya tanya dokter? Ya tentu saya tidak tanya orang yang tidak mengerti dan tidak memahami. Betul tidak, saudara? Jadi saya tanya kepada dokter, nah, ada informasi apakah dokter untuk menghadapi atau untuk mempersiapkan diri melakukan vaksin yang kedua. Nah, karena informasi dokter itulah salah satu yang harus menjadi pegangan untuk kita persiapkan diri kita, sehingga kita bisa melewati masa vaksin dengan baik, seperti itu.
Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan? Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu, tidak ada cara lain adalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Informasinya dari mana? Hanya dari Alkitab. Nah, mungkin itu karena tidak bisa dijelaskan secara terlalu detail, tapi poinnya adalah sebagaimana dalam hidup kita, misalnya vaksin aja, kita harus tanya dokter. Dalam menjalankan usaha, kita tanya teman-teman kita atau para pengusaha ulung, bagaimana membangun usaha. Nah, dalam membangun hidup kita dengan Tuhan, atau membangun hidup kita untuk kekekalan, berarti tidak ada cara lain. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Jadi, jadikan setiap hari satu kerinduan yang besar ya untuk melakukan kehendak Allah sesuai dengan mengenakan pikiran perasaan Kristus. Hidup dalam kerajaan Allah. Biar itu menjadi semakin hari semakin kuat di dalam diri kita. Bukannya kita mengerjakan keinginan kita semata-mata. Ya, karena kita tahu keinginan daging kita itu bertentangan dengan kehendak Allah. Maka itu ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Allah Bapa kita, maka tidak ada cara lain, kita harus menempatkan Dia sebagai Raja, dan Dialah yang memimpin hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Seperti itu. Dapatkan spiritnya pagi hari ini, yaitu hiduplah setiap hari di dalam kehendak Tuhan, supaya kita tidak menjadi bodoh dan disesatkan. Puji Tuhan, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudara untuk bisa memberikan komentar sebelum kita tutup pada pagi hari ini, dan tentu saja kita akan doakan teman-teman kita, ya, doakan jemaat-jemaat Tuhan, doakan gereja, apalagi kemarin ada teror bom, kemudian ada ledakan kilang minyak juga, ya kita singgung sedikit lah untuk kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Bu Erni juga pagi hari ini tidak bisa masuk, mungkin karena masih kurang fit, ya, dan kalau nggak salah saya dengar juga hari ini Bu Erni akan vaksin kedua ya, Bu Lisa ya? Betul. Ya, nah nanti terakhir, oh ini ada Pak Andang masuk, puji Tuhan. Ya, silakan. Ada komen sebelum nanti Pak Lid, mungkin saya minta yang terakhir lagi sekalian tutup doa sekali lagi. Shalom Pak Andang, belum masuk nih, belum kedengeran. Ya, silakan Bu Lisa atau Bu Farida. Atau Saya boleh nambahkan? oh ya, nambahkan dulu Pak Wid, silakan Pak. Saya tambahkan ya. Kenapa dikatakan firman Tuhan di sini? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena perikop ini adalah menjadi anak terang. Anak terang itu maksudnya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kalau tidak lagi, ya kita tidak pernah lagi. Bukan tidak pernah lagi, kita sudah sempurna, tidak. Tetapi di sini ada tiap hari, tiap saat, tiap menit, ada firman Tuhan yang mengatakan, usahakanlah. Bahkan di atasnya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan, atau Tuhan sudah berbicara, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada itu kan terlalu sempit untuk mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Tadi dikatakan Pak Yosua bahwa kehendak Tuhan itu hanya dari firman Allah. Bagaimana kita kalau tiap hari tidak pernah baca firman Tuhan, mengerti kehendak Allah? Karena hukum kita ini bukan hukum kayak orang-orang Israel zaman dulu.
bukan orang-orang perjanjian lama zaman dulu yang hukumnya kita harus menuruti Taurat, hukum Taurat sudah selesai gitu saja. Tidak, melainkan hukum kita ini ada di dalam Kristus Yesus. Tadi Bapak sudah menyatakan bahwa kita harus menaruh segala pikiran kita dan perasaan kita di dalam pikiran dan perasaan Allah. Kenapa harus demikian? Supaya kita mengerti apa maksud Allah. Kalau kita tidak mengerti maksud Allah, tidak mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena itu perjuangan kita bukan perjuangan mudah. Kenapa Allah memberikan keselamatan kepada kita? Bukan keselamatan terus berhenti. Tetapi dikatakan bahwa dalam Roma 8 itu, justru pada saat kita menerima keselamatan, kita berhutang. Berhutang pada siapa? Bukan berhutang pada daging, tapi berhutang pada roh. Nah, kita harus hidup dalam Roh Kudus. Kita ini berhutang. Setiap hari harus hidup di dalam Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus yang diberdayakan, dan tidak mungkin Roh Kudus tidak menolong kita. Karena memang tugasnya Roh Kudus menolong. Apalagi membawa kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yaitu pengertian untuk kehendak Allah. Bukankah dalam hikmat Allah yang diberikan pada kita dari 1 Korintus 2 mengatakan di situ bahwa hikmat Allah itu hanya bisa kita mengerti dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu siapa? Roh Kuduslah yang mengerti segala sesuatu di dalam kehendak Allah. Pikiran dan perasaan Allah itu yang tahu hanya Roh Kudus. Kalau kita tidak tiap hari menggunakan waktu-waktu yang ada hanya untuk memberdayakan Roh Kudus, memberdayakan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan menjadi yang memimpin kita pada seluruh kebenaran. Tidak mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan muncul dari kesukaan kita akan firman Tuhan. Kalau kita sudah suka firman Tuhan, percaya bahwa kita semuanya akan menuruti kehendak Allah. Dan kalau sudah menuruti kehendak Allah, itulah yang Tuhan Allah inginkan, kita hidup di dalam roh, dibawa kepada rencana Allah mula-mula, yaitu kita menjadi ciptaan seperti Adam dan Hawa pada saat belum berdosa. Itu tujuannya Bapa menyelamatkan kita semuanya. Ini mungkin tambahan saya. Terima kasih. Ya, amin, amin. Jadi tidak suka atau tidak suka, ya, artinya kita harus bergaul dengan Roh Kudus, karena dialah yang mengerti kehendak Tuhan. Ya, tangkap spiritnya pagi hari ini, bahwa hidup kita bukanlah untuk kita lagi. Karena itu kita harus menggenapi kehendak Tuhan. Amin. Bu Farida, Bu Lisa, Pak Andang, puji Tuhan, sudah hadir di sini. Bisa memperdengarkan suaranya atau ada komen sedikit. Tadi kita ngobrol tentang Efesus 5 ayat berapa, 17 kalau nggak salah ya, bahwa janganlah kita menjadi bodoh, tapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Jadi hari-hari ini apapun yang kita kerjakan, tidak ada cara lain, tidak ada hal lain yang berkenan kepada Tuhan selain kita mengenal kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Nah, tadi ditambahkan oleh Pak Wid, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan kita mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus. Silakan, sebelum kita akhiri. Oh, Bu Lisa ada, Bu Lisa? Ada. Ya, apa? Silakan, singkat, padat. Aduh. Bu Farida? Ya. Oh ya, Gambarnya. Ada. ya, silakan Bu Farida dulu. Ya. Oh, menanggapin Pak Wid yang omongan tadi ya. Yang memang kalau kita sudah terpanggil, gak ada lagi memang cerita
selain Tuhan Yesus. Itu harus. Tetapi memang itu kita kan manusia biasa ya Pak Koyos ya. Ya, Kita juga masih hidup di dunia, tantangan-tantangan itu banyak. Cuman ya memang yang saya alami itu kalau memang kita sudah komitmen mengikut Yesus, terpanggil, ya memang tingkah laku dan semua perbuatan kita ya harus sesuai dengan apa yang difirmankannya. Itu memang berat. Kan katakan roh penurut, daging lemah. Tetapi kita harus memang seturut dengan firman, nggak ada cerita yang lain gitu. Kalau menurut firman Tuhan begitu dari saya. amin. Amin. Ya, itu. Hambanya Pak Gus Amos, apakah bisa nggak kedengeran ya kali ya Pak Gus Amos ya? Bang Adam, silakan. Shalom. Shalom. Tadi konteksnya judulnya apa, Pak Yos? Kehendak Tuhan, janganlah Jangan kamu bodoh. bodoh. Usahakan ya, Ya, mengerti kehendak. usahakan mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak. Bodoh itu apa? Ya, Hah? janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya Jangan. kamu mengerti. Ya, jadi aku mau bersaksi. Ya, Jadi beberapa waktu lalu kan aku sempat sharing tentang pengetahuan dan hikmat. ya, Nah, aku mau bersaksi nih. Ini karena terjadi karena kebodohan saya. Beberapa waktu lalu kan saya vaksin juga. ya, Nah, karena pengetahuan saya tidak lengkap, sehingga saya tidak tahu kalau habis vaksin itu ternyata tidak boleh melakukan aktivitas yang berat-berat, ya. apalagi olahraga. Hmm. Nah, karena ketidaktahuan saya, kebodohan saya melakukan gitu loh. Nah, selain itu, pengetahuan saya tidak ada kesombongan saya juga. Karena merasa saya baik-baik saja melakukan aktivitas yang normal setelah vaksin itu. Jadi ada sedikit kesombongan saya itu yang ya saya biasa aja kok melakukan aktivitas semua, saya olahraga segala macam. Dan akhirnya hari Jumat kemarin tubuh saya drop dan saya periksa ke dokter ternyata tipes. Nah, di situ baru saya cari tahu ternyata memang waktu kita divaksin otomatis daya tahan tubuh kita itu drop dan kita tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang berat-berat. Nah, di sini saya mau bagikan ke teman-teman ya, pengetahuan dan hikmat itu memang harus berjalan sama-sama. Nggak bisa kita cuman hikmat dari Tuhan. Kita dapat firman dari Tuhan, baca Alkitab. Tapi dalam, kayak tadi Pak Yos bilang, saya mau vaksin yang kedua, saya cari tahu dulu ke salah satu dokter gitu. Karena dia yang mengerti. Yaitu kan pengetahuan itu kita juga harus lengkapi gitu. Itu aja sih Pak Yos yang saya mau saksikan. Terima kasih. Ya, betul sekali. Itu maksudnya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita butuh yang namanya masukan. Ya, tangkaplah spiritnya bahwa supaya kita bisa mengerjakan yang terbaik, tapi yang terbaik dari sudut pandang siapa, demi kepentingan siapa? Tentunya bukan demi kepentingan diri kita sendiri. Ya, kalau demi kepentingan diri kita sendiri, ya cukup hanya pengetahuan saja. Tapi, ya itu makanya pengetahuan dan hikmat Tuhan harus berjalan beriringan. Kenapa? Karena di balik semuanya, pengetahuan manusia terbatas. Ya, tapi bukan berarti kita tidak butuh pengetahuan manusia. Artinya, apa yang bisa dikuasai oleh manusia, kita perlu tahu ya dalam kita menjalankan hidup ini, ya seperti vaksin tadi ataupun bisnis, ya kan. Nah, tapi kita juga tetap mencari kehendak Tuhan, karena di balik semuanya ini yang kita kerjakan ya semata-mata kita hanya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Tangkaplah spiritnya seperti itu. Oke.
Waktu kita tinggal 5 menit lagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bu Erni, selamat pagi. Mungkin sempat mendengarkan sedikit tadi kesaksian dari Bro Adam karena ketidakmengertiannya, ya kalau kebodohan kayaknya agak sedikit kasar. Ya ketidakmengertiannya. Karena itu firman Tuhan Efesus 5 ayat 17 katakan, karena itu janganlah kamu bodoh. Nah, mungkin lebih halusnya jangan kita tidak mengerti. Ya, jangan kita tidak paham, tapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, Pak Andang, ada Shalom, Pak Andang. Oke, waktu kita tinggal 4 menit setengah. Jadi kita akhiri saja. Ya, saya persilahkan kepada Pak Wid sekali lagi ya doakan yang pokok-pokok doa ya, Pak Adam juga Bu Erni juga secara singkat dan juga jemaat Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Saya persilakan Pak Wid. Haleluya. Kembali Bapa di surga, kami anak-anak-Mu yang memanggil-Mu Bapa, oleh karena pribadi Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang kasih, memberikan kepada kami semuanya umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau menghendaki setiap pagi kami merespon Tuhan yang datang setiap pagi pula sesuai dengan firman-Mu. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa dalam kehidupan kami, hari demi hari, jam demi jam, kami sangat membutuhkan Tuhan. Karena kami tidak berdaya Tuhan kalau kami hanya sendiri dengan hikmat kami, hikmat dunia yang jelas dalam firman Tuhan, dalam Efesus 5 tadi sudah dikatakan, itu adalah hikmat yang jahat. Karena itu Bapa di surga, kami ingin seperti Engkau berfirman kepada kami, bahwa Engkau sungguh Bapa kami salut karena setiap saat Engkau memelihara kepada kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau menginsafkan kami, agar kami sungguh mengetahui segala kebenaran yang sesungguhnya kebenaran dari Tuhan. Kami mengucap syukur atas meterai Roh Kudus di dalam hidup kami. Karena Engkau Roh Kudus selalu Engkau akan muncul setiap kami merindukan Engkau yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih atas semuanya ini. Terima kasih atas segala peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kami. Peristiwa yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Yang semuanya itu bertujuan dari Bapa memakai segala peristiwa ini supaya kami menuju seperti Yesus yang diharapkan Bapa. Itu adalah panggilan dan pilihan kami semuanya yang mengenal Oh, supaya sungguh-sungguh kami menjadi orang-orang yang diciptakan seperti Adam mula-mula, tanpa celah, tanpa cacat, kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas saat ini di mana Morning Spirit ini diadakan. Kau terus memberkati pada semuanya yang ikut serta di dalamnya. Dan saat ini pula kami berdoa untuk Adam dan juga Bu Erni yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami percaya Tuhan Engkau mengontrol segalanya. Engkau perkenankan ini semua bisa terjadi karena Tuhan juga menghendaki bahwa mereka semua harus semakin dekat Tuhan. Karena dikatakan waktu-waktu yang ada saat ini adalah jahat. Karena itu kami hanya mau menyadarkan kepada Tuhan. Dan biarlah Pak Adam, Ibu Erni yang dalam keadaan lemah tubuh saat ini mengharapkan terus Tuhan, maka Allah kita pasti menyembuhkan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan baik Pak Adam maupun Bu Erni sehingga bisa bergabung kembali dengan keadaan sehat kuat. Kami juga berdoa Tuhan terus yang terjadi kejahatan yang semakin bertambah seperti apa yang terjadi di dalam hari Minggu kemarin, bom bunuh diri. Tuhan, kami semakin Kau ceritakan bahwa hari demi hari bukan semakin baik,
Tidak ada lagi namanya dunia